Hai, Mike di sini. Setelah sekian lama pakai monitor biasa, akhirnya gue memutuskan buat nyicipin monitor gaming curve modern sebagai daily driver buat kerja maupun gaming. Salah satu pilihan yang menarik, paling canggih dan untungnya masih masuk budget adalah Samsung Odyssey G7. Di video ini, kami akan bahas pengalaman singkat dan alasan untuk memakai monitor gaming canggih dan kekinian yang satu ini. Samsung Odyssey G7 adalah sebuah monitor gaming QLED curved dan tersedia dalam ukuran 32 atau 27 inch, yaitu yang kami pakai di video ini. Resolusinya QHD tapi nggak ultrawide, beda sama rata-rata monitor curved yang cenderung seringnya ultrawide. Faktanya, nggak semua orang ya suka ultrawide, dan ini adalah resolusi monitor rasio 16:9 curve ideal jika Anda merasakan hal yang sama. Terutama kalau perlu menghemat tempat di sisi kiri kanan. Assembly monitor ini memang sedikit lebih repot dari monitor gaming pada umumnya, karena bisa dipivot dan punya manajemen kabel terintegrasi. Cuman jangan khawatir karena instruksi step by step-nya mudah diikuti. Meski bisa diarahin tilt, swivel, naik turunin, dan dipivot hingga posisi portrait, sebagian besar kabelnya tetap bisa ngumpet di dalam stand monitor. Perlu diketahui saja bahwa demi stabilitas maksimal, kakinya dan standnya ini cukup lebar, makan tempat di meja, dan juga makan jarak antara tembok dan monitornya berdiri. Idealnya, panjang meja dari tembok kalian minimal sekitar 60 cm lah, seperti meja yang kami pakai. Kalau bisa lebih. Demi penggunaan yang nyaman dan ruang yang cukup buat pakai keyboard serta mouse di depannya. Tapi overall, build quality dan semua sistem penyangga ini sangat baik dan solid. Menurut kami, desain Odyssey G7 ini terlihat futuristik, keren, dan berusaha membedakan diri dibanding line-up non-gaming. Bezel di tiga sisi oke, meski bukan yang paling tipis, kecuali di sisi dagu. Di situ, ada dua aksen lighting kiri kanan berwujud intake yang membuat tampangnya terlihat lebih techy demi kesan gaming, menemani core lighting design di bagian punggung yang mengelilingi sambungan engsel. Sekilas mirip arc reactor-nya Iron Man ya, menambah kesan futuristik yang udah ikonik di seri monitor Odyssey. Pantas jadi kebanggaan yang enak dilihat ketika berada di atas meja. Bahkan sekalipun ngadep tembok, bisa nerangin tembok saat gelap. Warnanya bisa diatur via menu bawaan monitor, cukup dikendalikan pakai tombol power garis miring joystick yang ada di dagu. Kalian punya opsi hanya menyalakan core lighting di belakang saja, atau bersamaan dengan kedua lampu di dagu depan. Kualitas panel QLED berbasis VA-nya ini memang sangat baik untuk kategori monitor gaming. Makanya kami bisa bilang ini solusi terkini yang mengedepankan performa gaming tanpa mengorbankan kualitas gambar. Maksudnya kontras bagus, warna vivid, support HDR600, black levels terlihat bersaing dengan panel-panel IPS terbaik, sesuatu yang langka untuk sebuah monitor 240Hz respons 1 milidetik. Terus warna jelas oke ya, sRGB sempurna dan hampir mencakup spektrum DCI-P3. Tapi dari segi viewing angle dan kualitas local dimming pada saat menampilkan konten HDR, masih ada sedikit ruang buat improve. Untuk gaming AAA sekaligus kompetitif, ini monitor ideal buat segalanya. Maksudnya ada kan monitor Full HD 240Hz yang enak dipakai gaming esports, tapi secara resolusi dan warna nggak cukup memuaskan buat main game semacam Cyberpunk, Far Cry, Forza Horizon, dan lain-lain. Nah, di sini kita dapat resolusi oke sekaligus refresh rate sangat tinggi. Again, ditambah cekungan yang membuat segalanya lebih imersif. Kecekungan curve-nya ini 1000R ya, lebih cekung dari rata-rata monitor 27 inch lain, biar dapat imersi yang maksimal katanya. Sebab mengikuti kontur mata manusia secara lebih optimal. Although mata gue merasa butuh sedikit pembiasaan karena baru beralih dari monitor datar yang flat. Sedatar ekspresi gue ketika ditanyain soal calon istri saat kumpul keluarga, haha. Support G-Sync dan FreeSync sudah pasti, sewajarnya untuk sebuah monitor gaming. Again, ini jatuhnya tetap monitor yang mainly ditujukan buat gaming. Jika kalian mau pakai monitor ini buat kerja visual yang serius, maka disarankan buat kalibrasi warna lagi. Monitor ini punya beberapa koneksi port, mulai dari power, headphone jack, input 1 HDMI 2.0 dan 2 display port, ditambah pass-through USB 3.2 Gen 1 yang memungkinkan kita buat nambah 2 port USB-A ke PC atau laptop. Karena ini primarily ditujukan buat PC atau laptop gaming, disayangkan terlihat tidak ada konektivitas USB-C. Tidak lupa kita diberi cover untuk menutupi bagian ini bila perlu. Kabel DisplayPort termasuk di dalam box. Sekedar reminder, QHD 240Hz hanya bisa digunakan via DP pada GPU yang compatible.
Kesimpulan, good design, panel 240Hz QHD terbaik di kelasnya, cocok buat gamer e-sport serius yang sekaligus juga creator. Harganya sih mungkin sedikit mengejutkan buat sebagian viewers video ini, cuman buat yang udah tahu kualitas panel QLED dan reputasi Samsung soal bikin monitor, harganya kami anggap masih masuk akal untuk di akhir 2021 ini. Kalau merasa belum butuh 240Hz, ada juga Odyssey G5 series yang sama-sama QHD, Curve 1000R hanya saja sebatas 144Hz. Ya, itu dulu soal monitor kece Odyssey G7 dari Samsung ini. Kalau mau mending ya silakan, udah tahu kemana. Yang pasti jangan lupa like dan share, jaga kesehatan, and as always, stay safe.